Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kami dari kelompok 2 Hukum Adat akan mempresentasikan artikel hukum adat yang berjudul Between Adat Law and Living Law, an Illusion of Customary Law in Corporation into Indonesia by Tony Sasmita, Penal System. Oke, yang pertama kita akan mengidentifikasi autor. Autor bernama Tony Sasmita Jiwa Utama, merupakan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. Artikel ini diterbitkan dalam Journal of Legal Pluralism and Annual Social Law pada tahun 2021. Lalu bidang kajian beliau adalah pluralisme hukum, hukum adat, dan sistem peradilan pidana. Saat ini beliau juga sedang menempuh studi doktoral PhD di Van Vollenhoven Institute, Leiden University, Belanda. Lalu selanjutnya ada problem akademik. Yang pertama ada bagaimana negara melalui RUU KUHP mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum pidana. Lalu yang kedua, apakah integrasi tersebut benar-benar mencerminkan pluralisme hukum atau justru menjadi alat kontrol negara? Lalu yang ketiga, apa tujuan politik dan hukum di balik integrasi tersebut? Baik, kita akan lanjut dalam pembahasan. Yang pertama ada latar belakang masalah. Yang pertama ada contoh kasusnya, kita ambil dari di dalam artikel itu diambil dari Ariel dan jurnalis. Lalu hukum yang hidup digunakan dalam dakwaan. Dalam kasus Ariel, hukum tertulis digunakan. Pada kasus Putari, jaksa ingin menggunakan hukum yang hidup di masyarakat. Saya akan lebih jelaskan secara detail lagi. Latar belakang masalah dalam artikel ini dijelaskan melalui contoh Ariel dan Putari. Dalam kasus Ariel, penegakan hukum masih menggunakan aturan tertulis yang jelas. Sedangkan pada kasus Putari, jaksa mencoba menggunakan konsep hukum yang hidup di masyarakat sebagai dasar dakwaan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran di mana negara mulai memakai norma sosial yang tidak tertulis sebagai dasar hukum pidana. Masalahnya, norma sosial di setiap daerah bisa berbeda-beda dan tidak memiliki batasan yang pasti. Akibatnya, penerapan hukum menjadi tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Karena seseorang bisa dihukum berdasarkan penafsiran nilai sosial yang belum tentu sama di setiap tempatnya. Kemudian, yaitu ada perbedaan konsep penting. Dalam artikel ini membahas tentang perbedaan antara hukum adat dan hukum yang hidup. Dalam artikel ini, perbedaan ini terletak pada sumber dan sifatnya. Yang pertama, hukum adat. Hukum adat ini adalah aturan yang benar-benar berasal dari praktik masyarakat. Biasanya tidak tertulis, fleksibel, dan bisa berubah mengikuti kondisi sosial yang terus berkembang. Sementara itu, ketika negara menggunakan istilah hukum yang hidup, hukum adat tersebut berubah menjadi konsep yang lebih abstrak dan tidak selalu merujuk langsung pada praktik nyata di masyarakat. Akibatnya, aparat hukum seperti hakim bisa menafsirkan hukum yang hidup ini secara bebas sesuai sudut pandang mereka. Dampak dari hal ini, makna asli hukum adat menjadi kabur karena tidak lagi sepenuhnya mencerminkan nilai dan praktik yang benar-benar hidup di masyarakat. Oke, baik, selanjutnya ada sejarah integrasi hukum adat. Kami membaginya menjadi dua, yaitu pada masa kolonial dan pasca kemerdekaan.
Dalam sejarahnya, integrasi hukum adat sudah terjadi sejak masa kolonial hingga setelah Indonesia merdeka. Pada masa kolonial, hukum adat digunakan oleh pemerintah Belanda sebagai alat untuk mengontrol masyarakat di bumi dengan cara memisahkan sistem hukum antara orang Eropa dan orang pribumi. Setelah kemerdekaan, Indonesia ingin membangun sistem hukum adat nasional yang mandiri, tetapi pada kenyataannya masih menunjukkan bahwa masih menggunakan campuran hukum kolonial dan hukum adat. Hal ini menunjukkan bahwa sejak dulu hukum adat sering dimanfaatkan oleh pihak yang berkuasa, dulu oleh kolonial untuk menaikkan masyarakat dan sekarang oleh negara modern untuk memberikan legitimasi pada kebijakan hukum. Artinya, persoalan penggunaan hukum adat bukan hal baru, melainkan terus berlanjut hingga saat ini dengan pola yang kurang lebih sama. Baik ya, selanjutnya dari praktik di pengadilan. Dalam praktik di pengadilan, penulis menunjukkan bahwa penggunaan hukum adat sering tidak konsisten dan kurang jelas. Misalnya dalam kasus di Toraja, seseorang dihukum karena dianggap melanggar adat, tetapi hakim tidak menjelaskan secara rinci adat apa yang dilanggar. Sementara itu dalam kasus di Sumba, adat diakui sebagai bagian dari budaya, namun justru tidak digunakan sebagai dasar putusan. Bahkan dalam kasus korupsi, konsep hukum yang hidup dipakai tanpa penjelasan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa hakim sering menggunakan hukum adat yang hanya sebagai alasan tambahan untuk memperkuat putusan, bukan berdasarkan pemahaman nyata terhadap praktik adat di masyarakat. Akibatnya hukum adat lebih terlihat sebagai formalitas saja, bukan sebagai aturan yang benar-benar hidup dan diterapkan secara nyata. Baik, langsung saja kita ke integrasi dalam rancangan undang-undang KUHP. Terus ketika hukum adat ini diintegrasikan, maka akan terjadi ada tiga bentuk integrasi. Yang pertama adalah sebagai dasar hukuman. Yang maksud di sini adalah seseorang bisa dikenakan pidana bukan hanya dikarenakan hukuman tertulis atau peraturan tertulis, namun bisa dikenakan pidana dikarenakan melanggar norma dari masyarakat. Yang kedua adalah tambahan hukuman. Tambahan hukuman di sini diartikan sebagai hakim dapat memberikan sanksi adat di samping hukuman utama seperti penjara ataupun denda. Yang ketiga, pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim ini seperti nilai-nilai yang hidup di masyarakat digunakan untuk menentukan berat atau ringannya sebuah hukuman. Dari ketiga bentuk ini terlihat bahwa rancangan undang-undang KUHP ini memberikan kewenangan yang cukup besar kepada hakim untuk menggunakan hukum adat sebagai dalam memutus perkara. Baik, lanjut kepada pembahasan lain yaitu dampak negatif integrasi. Nah, di sini kami mencantumkan kurang lebih ada 4 poin terkait dampak integrasi itu sendiri. Nah, yang pertama ada pembekuan hukum adat jadi kaku dan tidak fleksibel. Nah, artinya tidak berubah mengikuti kondisi masyarakat. Namun, ketika negara mencoba memasukkannya ke dalam aturan resmi seperti KUHP, hukum adat menjadi tertulis dan kaku. Akibatnya, hukum adat tidak lagi bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman atau kebutuhan masyarakatnya. Ini membuat hukum adat kehilangan sifat aslinya yang dinamis dan hidup di tengah masyarakat. Nah, yang kedua, dominasi negara mengontrol adat. Nah, ketika hukum adat diintegrasikan ke dalam sistem hukum negara, yang sebenarnya terjadi adalah negara mengambil alih kendali. Artinya bukan lagi masyarakat adat yang mematuhi aturan tersebut atau menentukan aturan tersebut, tetapi negara melalui aparat hukum seperti hakim dan pemerintah. Hal ini membuat hukum adat tidak lagi berdiri sendiri, melainkan berada di kekuasaan negara. Akibatnya suara dan peran masyarakat
adat menjadi berkurang. Nah, selanjutnya adalah manipulasi bisa dipakai untuk kepentingan politik. Di mana karena tidak ada batasan yang jelas tentang apa itu hukum yang hidup, aparat negara bisa menafsirkan hukum adat sesuka mereka. Ini membuka peluang penyalahgunaan. Misalnya, hukum adat digunakan untuk mendukung kepentingan politik atau kekuasaan tertentu. Jadi hukum adat tidak lagi murni mencerminkan nilai masyarakat, tetapi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu. Selanjutnya yang terakhir adalah diskriminasi bisa merugikan perempuan dan minoritas, di mana penggunaan hukum adat dalam sistem pidana juga berpotensi merugikan kelompok tertentu seperti perempuan dan minoritas. Hal ini karena tidak semua aturan adat bersifat adil atau sesuai dengan prinsip asasi manusia. Jika hukum adat digunakan tanpa batasan yang jelas, maka bisa saja muncul aturan yang tidak adil, misalnya menghukum kelompok tertentu lebih berat atau membatasi hak mereka. Beralih pada tesis utama dari pembahasan kami, yang mana dijelaskan bahwa integrasi hukum adat ini sama dengan menjadi sebuah ilusi. Karena negara memperkuat kekuasaan, sehingga justru hukum adat ini dilemahkan. Penulis tadi berargumen bahwa integrasi hukum adat bukan untuk keadilan, tetapi untuk kepentingan negara dengan cara mengambil hukum adat, mengubahnya, dan menggunakannya untuk memperluas kekuasaan. Jadi, bukan pluralisme hukum, melainkan dominasi hukum dari negara. Sehingga kami berkesimpulan bahwasanya pemahaman hukum adat penting sebagai identitas dari masyarakat. Adapun kritik negara terlalu dominan, sehingga konsep hukum ini tidak jelas. Dan pendapat integrasi haruslah berbasis realitas masyarakat yang melibatkan komunitas adat sehingga tidak merugikan kepada kelompok tertentu. Terima kasih. Dari kelompok 2 kami mohon maaf apabila ada kesalahan informasi, kesalahan sikap, atau kesalahan tutur kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.